Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai contoh SAS yang bermanfaat untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Kelompok kami mengambil contoh SAS yaitu Google Scholar. Kelompok kami yang beranggotakan Francisca Kris Adrian, Haikal Rabani, Prasasti Shanghai Reset Healing Lintang Timur, saya sendiri Siti Nurhaliza, dan Tasya Ainur. Latar belakangnya itu ada pengertian Google Scholar, sejarah Google Scholar, benefit untuk mahasiswa Fakultas Hukum, kelebihan Google Scholar, kekurangan Google Scholar, dan video tutorial untuk login ke Google Scholar. Pengertian Google Scholar. Google Scholar adalah platform mesin pencari yang banyak digunakan untuk membantu pengguna menemukan dan mengakses literatur ilmiah dan akademis secara online. Meskipun Google adalah mesin pencari yang populer untuk mencari informasi umum di internet, fokus Google Scholar adalah memberi akses ke sumber penelitian seperti jurnal ilmiah, artikel konferensi, tesis, buku akademis, dan publik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sejarah Google Scholar. Acharya dan timnya bekerja keras buat meminta penerbit akademis mengizinkan Google merayapi jurnal mereka, sebab banyak artikel yang digali oleh Google Scholar terkunci pada pulang paywall. Google mendorong penerbit buat mengizinkan penggunaan Google Scholar buat bisa melihat abstrak berasal artikel-artikel ilmiah. Akhirnya Google Scholar meyakinkan Journal Storage merupakan artikel jurnal online terbesar di dunia agar penggunanya hanya dapat melihat scan page pertama asal artikel tersebut secara per deo. Google Scholar mulai diluncurkan pada tahun 2004. Serta semenjak itu kisah perkembangannya terus berlanjut. Asal tahun ke tahun Google Scholar terus memperbarui fitur dan database-nya buat terus menyampaikan gosip ilmiah yang terbaik secara relevan. Selanjutnya, benefit Google Scholar untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Yang pertama, ada akses literatur hukum yang luas. Google Scholar memungkinkan mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengakses berbagai jurnal hukum, artikel akademik, dan dokumen hukum yang relevan. Yang kedua, ada sumber referensi yang kredibel. Dengan mengutamakan sumber dari jurnal terindeks dan institusi akademik, Google Scholar membantu mahasiswa menemukan referensi yang terpercaya untuk argumentasi hukum mereka. Yang ketiga, ada sitasi dan referensi otomatis. Google Scholar menyediakan alat untuk membuat sitasi secara otomatis dalam berbagai format yang memudahkan mahasiswa dalam menyusun daftar pustaka mereka. Yang keempat, ada penelusuran kasus hukum. Mahasiswa hukum dapat menggunakan Google Scholar untuk mencari kasus hukum yang relevan termasuk keputusan pengadilan yang diterbitkan. Kemudian ada kelebihan Google Scholar yaitu gratis dan mudah diakses, komprehensif, alat sitasi yang praktis, dan terintegrasi dengan alat Google lainnya. Ada juga kekurangan Google Scholar yaitu keterbatasan akses penuh teks, kurasi yang kurang ketat, metriksitas yang tidak selalu akurat, dan tidak semua jurnal terindeks. Selanjutnya, video tutorial untuk login ke Google Scholar akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana menggunakan Google Scholar. Sebelum itu, kita login ke dalam akun Google dulu yang kita miliki. Lalu kita searching, ya kita ketik aja Google Scholar. Nah, akan muncul seperti ini. Pasti banyak pilihan ya. Banyak pilihan yang mana aja. Lalu kita pakai yang paling atas. Nah, pada saat ini kita coba login, ingin memakainya. Ntar di dalam situ kita isi data-data yang diminta oleh Google Scholar tersebut. Lalu di sini juga ada seperti setting dan lain sebagainya. Nah, lalu kita cari di sini praktek. Maksud saya praktik. Itu salah ketik ya. Teman-teman, praktik pendidikan di Indonesia. Nah, akan muncul beberapa artikel atau jurnal di dalamnya. Nah, kita pilih paling atas. Nah,
Nah, di dalam sini Google Scholar ini mencakup seperti jurnal, praktek, isi buku yang diringkaskan dan lain sebagainya. Biasanya ini kebanyakan digunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi ya sebagai referensi tugas tersebut.